Baik. Ini tadi kan saya belum bisa untuk scrollnya, mau dibantu ya nanti ya. Ya siap Pak Eka, udah siap. Coba ya. Nih, silakan Mi. Udah siap. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk review instrumen penilaian pada kesempatan siang hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada mengajarkan kita untuk membuat mengenai instrumen penilaian. Jadi instrumen penilaian ini yang dibuat ada 3, ada instrumen penilaian sikap, instrumen penilaian pengetahuan, dan instrumen dahulu ini saya membuat instrumen penilaian sikap. Mohon dikebawahkan Pak Eka. Instrumen penilaian sikapnya, terus ke bawah. Nah ini terus lagi, mohon dikebawahkan. Jadi penilaian sikapnya itu ada tanggung jawab, disiplin, ya, kerja sama, dan ada 2 lagi di bawahnya. Sebentar saya sambil buka yang punya saya juga. Nah ini untuk pedoman penilaiannya saya mempergunakan kurang, cukup, baik, dan baik sekali. Kurang itu 0 sampai 40, cukup itu 41 sampai 60, baik itu 61 sampai 80, dan baik sekali itu 81 sampai dengan 100 gitu, seperti itu. Nah, adapun aspek yang dinilainya yaitu tanggung jawab, disiplin, kerjasama, kemandirian, mau dikatakan Pak Eka, kemandirian dan pengendalian diri dalam sopan santun, ya, dengan beberapa pedoman penilaian gitu. Ya, misalnya di kemandirian ini mahasiswa akan mendapatkan nilai stop. Ya, mahasiswa akan mendapatkan nilai kurang apabila tidak mampu ya mengerjakan tugas pribadi dan kelompok dengan baik, seperti itu. Jadi ini pedoman penilaian yang digunakan dalam penilaian sikap. Untuk selanjutnya adalah instrumen penilaian keterampilan. Mohon dikebawahkan Pak Eka. Instrumen penilaian keterampilan di sini saya mengampu ini Bu, mata kuliah metodologi penelitian. Jadi di sini untuk keterampilan saya memberikan final project, yaitu tugas akhir membuat proposal penelitian. Karena di semester ganjil itu kita ada mata kuliah metodologi penelitian, luarannya adalah mahasiswa mampu membuat proposal penelitian. Kemudian kita ada metodologi di semester genap, kita ada metodologi penelitian hukum. Luarannya itu mahasiswa mampu untuk membuat mempraktekkan ya penulisan skripsi gitu, seperti itu. Nah di sini untuk penilaian keterampilan ya saya memberikan tugas kepada mahasiswa itu final project, yaitu membuat proposal penelitian, tugas akhir ya dengan 3 aspek yang dinilai ya, bukan 3 aspek, 3 bagian yang dinilai, yaitu dari aspek proposal penelitian, dari aspek penyusunan slide presentasi, dan dari aspek presentasi itu sendiri, masing-masing 80%, 10%, dan 10%. Itu seperti itu. Lanjutkan Pak Eka ke bawahnya. Lanjutkan terus. Nah ini untuk terus rubrik proposal penelitian. Nah ini untuk aspek yang dinilai untuk proposalnya sendiri. Skala pedoman penilaiannya sama seperti tadi, kurang, cukup, baik, dan baik sekali. Dan di sini untuk rubrik proposal penelitian, penilaiannya itu ada 11 ya. Dimulai dari ketepatan sistematika penyusunan dengan ketepatan memilih metodologi penelitian. Kemudian untuk slide presentasi ya yang dinilainya, terus Pak Eka ke atas kan. Nah ini ada 3 bagian, yaitu slide harus terdiri dari pembuka, inti, dan penutup. Kemudian materi disajikan secara ringkas. Kemudian kreatif dalam penyajian. Terus aspek ketiga, lanjutkan Pak Eka di scroll. Aspek ketiga yang dinilai yaitu adalah pada
saat presentasi kelompok itu yang dinilai adalah masalah komunikatif, penguasaan materi, dan kemampuan menghadapi pertanyaan serta efektif dalam penyampaian materi. Penilaian keterampilan ini pertemuan ke-12 Bu Eva. Jadi pertemuan ke-12 tadi saya memberikan tugas final project. Seterusnya adalah instrumen penilaian pengetahuan ini saya memberikan soal ya untuk mereka kerjakan gitu kan, itu ada 5 soal seperti itu dan satu kelompok 1 soal gitu. Ini di pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 yaitu mengenai materi sistematika penulisan hasil penelitian. Nah, di sini untuk soal yang pertama, silakan Pak Eka ke atas kan. Nah, di sini CPMK-nya ya yang pertama adalah mampu menjelaskan sistematika penulisan hasil penelitian, terutama yang menyangkut penjelasan mengenai latar belakang masalah dan kriteria sebuah masalah dapat diteliti seperti itu. Kemudian di sini indikator soalnya diberikan pernyataan mengenai sistematika penulisan, yaitu mengenai latar belakang masalah, sehingga mahasiswa mampu menjelaskan mengenai definisi latar belakang masalah dan kriteria sebuah masalah untuk dapat dijadikan masalah dalam penelitian. Nah, ini butir soalnya, saya jelaskan dulu di sini. Ya, mengenai sistematika penulisan saya kasih pernyataan. Dalam butir soal itu ya saya tulis penulisan penelitian harus berdasarkan kepada sistematika penulisan penelitian yang diawali dengan terlebih dahulu membuat latar belakang masalah. Nah, baru kemudian saya minta jelaskan mengenai definisi latar belakang masalah dan jelaskan mengenai kriteria sebuah masalah dapat dijadikan masalah dalam penelitian. Itu. Soal yang pertama, jenis pengetahuannya adalah konsep dan jenjang proses kognitifnya adalah C1 dan C2, yaitu memahami dan menjelaskan. Materinya yaitu pertemuan ke-11 mengenai sistematika penulisan hasil penelitian. Jenis soalnya essay, seperti itu. Satu aja ya Bu ya yang dijelaskannya ya. Baik Bu, dilanjutkan. Ada yang C di atas C2 soalnya menggunakan C4 atau C5? Belum, kalau C4 C5 itu yang tadi yang pertemuan ke-12-nya mempraktekkan. Mereka sudah mulai untuk membuat proposal. Kalau ini kan soal, jadi saya baru sebatas menjelaskan saja dan memahami gitu, seperti itu. Tapi untuk C4-nya dan C5-nya di yang pertemuan selanjutnya gitu, seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya untuk ini ada 5 soal ya, mohon di scroll. Terus ini dia hanya menjelaskan dan memahami saja gitu kan, karena targetannya adalah mahasiswa paham mengenai sistematika penulisan hasil penelitian di pertemuan ke-11 itu. Kemudian di pertemuan ke-12 baru praktek menulis proposal gitu, seperti itu. Baik, ini kunci jawabannya ya. Mau di scroll ke atas Pak Eka. Ini kunci jawaban daripada soal nomor 1 ya. Saya kasih ini penskorannya ya, yaitu skor 100 apabila mahasiswa menjawab dengan benar semua dari 5 jawaban yang diminta, yaitu mengenai definisi latar belakang masalah dan 4 kriteria sebuah masalah untuk layak diteliti. Itu skor 100. Kemudian skor 80 apabila mahasiswa menjawab dengan benar 4 jawaban. Skor 60 apabila mahasiswa menjawab 3 jawaban dengan benar. Skor 40 apabila mahasiswa menjawab 2 jawaban dengan benar. Skor 20 apabila menjawab 1 jawaban dengan benar. Dan skor 0 apabila tidak ada jawaban yang benar gitu, seperti itu. Nah, di sini kunci jawabannya saya kasih ya, tentang definisi latar belakang masalah ya. Jadi latar belakang masalah merupakan motivasi yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ya. Yaitu cara menuliskannya ya,
bersifat khusus. Kita ketahui kalau menulis latar belakang itu seperti piramida terbalik, dari hal yang umum sampai hal yang khusus, gitu kan, sampai mengerucut pada latar belakang masalah tersebut. Nah, adapun hal-hal yang menjadikan sebuah masalah layak untuk diteliti, ya, kriteria sebuah masalah untuk layak diteliti sesuai pertanyaan tadi. Yang pertama adalah permasalahan penelitian belum pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, atau pernah diteliti tetapi ada gap atau keunikan, gitu ya. Jadi masalah yang diteliti itu belum pernah diteliti. Atau kalau diteliti pun harus ada gap. Yang kedua, permasalahan penelitian merupakan fenomena yang terjadi dan sesuai dengan kepentingan penelitian. Yang C-nya, penelitian dapat memberikan Mi, kegunaan. stop dulu Mi. Ada. Oh ya, step dulu. Oh ya, mohon maaf, nggak kedengarannya. Ya, baik. Ibu Eva suaranya kecil. Agak terputus, Ibu. Punten. Ya, enggak Ibu. Mohon komennya Ibu. Begini, ini udah luar biasa ya untuk Ibu Dina. Dan tentang ini di beberapa saya tadi Ibu kayak gini, Ibu menyatakan bahwa hukum itu ya digunakan C dan C2 itu untuk mengukur pemahaman. Nah, karena mengukur pemahaman, orang paham itu sebetulnya bisa dilihat tatkala sudah misalkan dari, kalau menggunakan taksonomi belum ya, kan taksonomi itu banyak ya Ibu Bapak. Sebetulnya taksonomi pengetahuan itu banyak, bukan hanya taksonomi belum, tapi memang biasanya kita menggunakan taksonomi belum ya, kognitif tingkat 1 sampai hierarki kognitif itu mulai dari understanding, kemudian remembering, understanding ya, apply, kemudian akhir itu create sampai kreasi. Tatkala Ibu meminta untuk membuat proposal, itu sebetulnya sudah to create, karena itu udah sangat tinggi, dan itu bukan hanya pengetahuan saja, tapi ada unsur keterampilannya, kan gitu. Kalau misalnya kita melihat itu adalah sebuah keterampilan itu adalah gabungan dari pengetahuan dengan actionnya, gitulah ya. Orang kita menulis sebuah proposal, misalnya sebuah proposal skripsi, itu sebetulnya itu adalah sebuah keterampilan, karena berbagai pengetahuan harus digunakan dalam menyelesaikan itu. Tapi mungkin ini yang akan saya komen tadi, Ibu sebaiknya membuat dalam soal tes tulis itu yang diorientasikan untuk mengukur pengetahuan, itu alangkah baiknya mix ya, antara ada C1-nya, ada C2-nya. Bahkan untuk universitas itu lebih baik diterapkan ya higher order thinking skill. Jadi mulai C4, C5, C6. Bagaimana caranya? Sebetulnya ini bukan tidak tahu, tapi lebih ke tidak terbiasa saja. Ya, lebih ke tidak terbiasa. Jadi karena kita itu biasanya pola soal itu selalu, kan kalau soal OHOT itu begini Bu. Soal HOT itu satu, kita memberikan stimulasi. Ya, yang kedua kontekstual. Nah, jadi ini kan satu arah ya, yang Ibu buat itu satu arah. Untuk tes pengetahuannya itu semuanya menanyakan, tapi tidak dikontekstualisasikan. Nah itu, jadi memang harus dikontekstualisasikan. Misalnya misalnya dengan problem solving, kita berikan sebuah kasus, nanti gimana dia menyelesaikannya. Jadi tidak hanya mengukur pengetahuannya saja, dalam artian tidak hanya mengukur C1, C2, paham, tahu sampai tahu saja, tetapi kan kalau misalnya bisa menganalisis misalnya, ya, bandingkan, kan kalau menganalisis apalagi menilai, Ibu menilai C5 itu disajikan misalnya sebuah latar belakang masalah, kemudian siswa diminta untuk menilai baik atau
tidak latar belakang masalah yang disajikan. Nah, itu kan membutuhkan pemikiran luar biasa. Tatkala misalnya kita meminta untuk menilai. Nah, menilai ini adalah C5, mengevaluasi. Gitu. Itu kan berpikir. Jadi dia pasti akan berpikir yang bagus itu yang seperti apa. Gitu. Nah, itu kan akan merecall, akan menggunakan pengetahuan dasarnya tadi. Nah, ini kurang bagus nih internet saya. Oke. Begitu ya. Jadi mungkin kalau buat Bu Dina, ala kulihal semuanya baik, lengkap, rinci, untuk sikapnya oke. Nah, terus begini Ibu Bapak jangan khawatir tatkala misalnya Ibu dan Bapak membuat instrumen sikap, kapan digunakannya gitu ya. Kan instrumen sikap itu bisa macam-macam, bisa tadi yang memang rinci dilakukan oleh Bu Dina, ataupun misalnya kita bisa gunakan yang seperti halnya jurnal. Jurnal itu bukan yang kalau kita dalam, kemarin saya udah katakan, dalam catatan guru pedesaan sanaan kan begitu. Nah, bagaimana kalau kita mengajar misalnya anak di gini ya, jangan pernah sesmak itu adalah hal yang terdekat dari sebuah pembelajaran. Jadi misalnya, kalau penilaian itu harus selalu belakang. Penilaian itu tatkala kita melakukan pembelajaran, itu kita melakukan penilaiannya adalah penilaian proses. Gitu. Jadi sikap yang itu Ibu Bapak misalnya belajar menggunakan sebuah strategi pembelajaran berkelompok. Mereka diberikan sebuah kasus, setiap kelompok, kemudian mereka bekerja sama memecahkan kasus tersebut. Kita akan lihat bagaimana respon siswanya menyampaikan ide, gagasan, berdiskusi, bermusyawarah, akan terlihat secara sikap bergotong royong. Jadi tidak hanya misalnya terjebak pada sebuah sikap yang itu adalah ending gitu ya, hasil kan, tapi lebih kepada kayak tadi, betul misalnya dia mengumpulkan tugas, itu kan berarti kan produknya. Setelah dia sudah memiliki tanggung jawab itu, ukurannya mengumpulkan tugas, betul itu. Tapi artinya jangan terkungkung dalam hal itu saja, karena sikap itu berkembang ya. Misalnya ya tadi, dia bisa menerima pendapat temannya, ada juga yang egois, tapi kita itu lebih kepada memfasilitasi mereka untuk belajar kan. Nah, mereka difasilitasi untuk belajar, lalu kita melakukan sambil melakukan penilaian terhadap siswa atau mahasiswa kita. Itu ya Bu ya. Oke, jadi ini untuk semua, untuk Ibu saja, catatan pentingnya sebetulnya itu ya, Ibu kembangkan soal untuk pengetahuannya hanya C1 C2. Ya baik. Anak kita aja sekarang itu sudah mulai hot gitu. Apalagi ini untuk jadi lalu sajikan soal-soal yang menuntut mereka untuk berpikir tingkat tinggi, menyelesaikan tantangan, nilai gitu. Jadi kita memberikan stimulasi, kemudian mereka akan menjawabnya. Begitu. Jadi tidak hanya recall, ya, tidak hanya recall, menyampaikan ulang apa yang diketahui, udah cukup seperti itu, tapi lebih dari itu. Karena kalau misalnya kita menggunakan hot, ya, itu sebetulnya low order thinking skill-nya juga sudah dapat. Dia itu tidak akan bisa menganalisis kalau dia tidak paham. Dia tidak bisa menyatakan
saat tadi latar belakang ini latar belakangnya baik atau tidak baik kalau dia tidak paham konsep latar belakang itu seperti apa. Begitu ya Bu ya? Iya Bu, jadi nanti untuk pengetahuannya saya coba untuk mungkin C4, C5 gitu ya, atau C6 gitu. Ini sebenarnya karena kan di materi pertemuan 11 sebetulnya kalau lihat di RPS di materi-materi yang lainnya itu ada yang problem solving, ada yang buat video gitu Bu, seperti itu. Ini kebetulan yang saya ambil sebagai contoh yang C11 yang mengerjakan soal untuk sistematika penulisan hasil penelitian gitu, seperti itu. Tapi saya rasa nggak apa-apa, nanti mungkin akan coba saya masukkan bagian C yang lainnya gitu ya, sehingga bisa lebih di-upgrade lagi gitu soal-soalnya sendiri begitu ya Bu ya. Betul, supaya terima nanti kasih banyak. ya, karena mahasiswa tuh harus dilatih untuk berpikir ya. Ya ini supaya saya juga bisa melihat maksudnya kan kayak gini, Ibu sebetulnya sudah melakukan nih penilaian dengan menggunakan C4, C5, C6 misalnya kayak gitu. Tetapi hidden kan dalam konteks ini tetap aja saya tidak tahu gitu kan ya Bu ya. Iya. Gitu, jadi Iya, harus betul. dimunculkan. Ya. Begitu ya Bu ya. Ya, kebetulan yang saya jadikan contoh praktek itu yang tidak ada C5 C6, tapi pada bagian di RPS itu ada buat video, ada problem solving, ada studi kasus gitu kan, seperti itu. Nah, Terima kasih banyak Ibu masukannya ya. Sami mangga Bapak mungkin Pak Fikri silakan. Sekarang lanjut Pak. Lanjut dulu kali Bu ya, sekalian share. Oh siapa? Oh mangga. Silakan. Kebetulan sama juga satu kampus. Boleh. Maaf Pak Fitri. Nggak usah terlalu lama ya Pak, poinnya Ya, aja. sebentar aja. Oke. Baik. Sudah muncul ya? Bapak Ibu sudah muncul ini punya saya belum? Sudah. Kalau di saya belum ya. Di saya udah. Udah ya? Oh, silakan Pak. Baik, terima kasih, singkat saja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk di mata kuliah bahasa Indonesia ini saya langsung dari sini aja Bu ya, rancangan tugas, pedoman dan penilaian. Ini rencana tugasnya. Karena ini nyambung dengan penilaian keterampilan. Nah, di sini ada CPMK-nya, ya. CPMK-nya saya turunkan dari RPS yang di atasnya. Ini mahasiswa mampu mengkaji, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi melalui karya ilmiah dalam kerja berkolaborasi dan menulis hasil analisis yang diperoleh dalam bentuk laporan yang sesuai dengan sistematika. Ini CPMK 4. Kemudian tujuan penilaiannya seperti ini, ya. Nah, mengukur keterampilan ya untuk tugas ini utamanya mengukur keterampilan, kemudian kemampuan mahasiswa untuk kerja kolaboratif. Gitu. Teknik penilaiannya ini penilaian portofolio. Nanti mahasiswa diminta untuk menyusun tabel hasil analisis artikel jurnal ya yang harus mereka kumpulkan dan analisis berdasarkan unsur kebahasaan dan sistematika penulisan ilmiah seperti itu. Kemudian selain tabel hasil analisis yang dinilai, saya juga akan menilai kegiatan presentasi ya, karena setelah mereka melakukan analisis, kemudian mereka juga harus mempresentasikan hasil analisisnya. Nah, di sini saya melakukan penilaian dengan teknik observasi kegiatan presentasi. Untuk membantu saya melakukan penilaian, ini ada instrumennya ya. Di sini ada identitas kelompok berapa gitu, ada anggotanya. Kalau yang di Excelnya belum saya buat ini. Nah, objek penilaian atau aspek yang dinilai di tabel hasil analisisnya saya tetapkan ada 4 kriteria. Yang pertama, kelengkapan data dan komponen analisisnya. Ini komponen analisis itu di tugas saya masukkan beberapa komponen ya. Misalnya ada judul, mereka harus mengetahui, mengidentifikasi judulnya apa, kemudian nama penulisnya siapa, dari jurnal apa, tahun berapa, latar belakangnya seperti apa, ya latar belakang masalah, sampai kesimpulannya seperti apa. Itu di komponen analisis yang harus mereka cantumkan di tabel, lengkap atau enggak. Nah, ini
penilaiannya kurang cukup baik sekali dengan rentang penilaian seperti bisa Bapak Ibu lihat di sini. Kemudian ada kesesuaian data dengan komponen analisis. Saya juga akan menilai ini yang dari jurnal ini benar nggak. Gitu. Jadi masing-masing data analisis di tabel itu saya akan menilai sesuai nggak dengan jurnal yang mereka kumpulkan seperti itu. Kemudian ada kesesuaian hasil analisis dan juga keakuratan hasil analisisnya. Nah di kegiatan presentasi ini kurang lebih sama ya. Maksudnya mirip-mirip lah gitu. Penyampaian materinya komunikatif nggak gitu dengan audiens atau mahasiswa yang lain. Kemudian grup itu menguasai materinya seperti apa itu kan. Kemudian efektivitas dalam penyampaian materi, terlalu banyak hal-hal yang basa-basinya atau to the point gitu kan, atau seimbang. Kemudian partisipasi dalam respon pertanyaan atau tanggapan. Ini di sesi presentasi ini juga diberikan kesempatan bagi mahasiswa yang lain untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi, sehingga kepiawaian atau kemampuan kelompok yang presentasi itu juga dinilai ketika mereka menanggapi atau merespon pertanyaan dari teman-teman lainnya seperti itu. Itu untuk penilaian keterampilan di tugas ya, di perencanaan tugas ini. Kalau di rencangan tugasnya itu adalah dijadikan tugas UTS ya, tugas UTS. Kemudian selanjutnya ini untuk penilaian sikap. Yang sudah saya tetapkan di RPS itu menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur dan mandiri. Kemudian ada sub CPMK-nya, mahasiswa mampu mengerjakan tugas secara kolaboratif dengan penuh tanggung jawab, jujur dan menunjukkan sikap mandiri. Nah, tujuannya menilai sikap tanggung jawab, disiplin dan kemandirian mahasiswa. Tekniknya yang akan saya gunakan yaitu observasi perilaku ya ketika perkuliahan, berarti ini penilaian berbasis proses ya. Kemudian di akhir juga karena ini menyangkut kedisiplinan, maka ada teknik rekap absensi di akhir seperti itu ya. Misalnya ini memenuhi kalau di kampus kami 75% itu menjadi syarat untuk mengikuti ujian baik UTS ataupun UAS seperti itu. Nah, maka nanti di akhir ini menjadi bagian dari penilaian sikap, kedisiplinan dan juga mungkin tanggung jawab ya, masuk tanggung jawab mereka terhadap kewajiban memenuhi minimal kehadiran dalam setiap semester. Ini kriterianya ya, tanggung jawab, kedisiplinan, kemandirian dan kerjasama seperti itu. Itu untuk penilaian sikap. Selanjutnya ini saya lupa ngasih judul. Untuk di penilaian pengetahuan, saya menyiapkan instrumennya berupa soal benar dan salah serta bentuk soal esai ya. Untuk soal yang bentuknya benar dan salah ini saya menyiapkan 20 soal. Di antaranya ini dulu indikator soalnya, agar mahasiswa mampu mendeskripsikan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Ini jenis pengetahuannya konseptual, jenjang proses kognitifnya C2 ya, C2 saja, karena hanya mendeskripsikan. Mereka bisa nggak mendeskripsikan bahwa misalnya di nomor 1 itu bahasa Indonesia adalah bahasa ibu bangsa Indonesia. Ini jawaban jenis soalnya benar atau salah gitu. Kunci jawabannya sudah ada. Kemudian untuk soal-soal lainnya juga sudah ini saya siapkan. Dan ini realitinya saya sudah jadikan pretest kemarin ya di pertemuan awal itu untuk menilai pengetahuan awal mereka tentang beberapa hal yang harus dicapai dan sudah saya tetapkan di CPMK itu. Kemudian untuk selanjutnya ada indikator soalnya agar mahasiswa mampu mengidentifikasi kata-kata serapan asing yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Ini juga masih jenis pengetahuan konseptual. Hanya di sini mengidentifikasi ini sudah ada jenjang C2 dan C3. Ini bentuk soalnya misalnya kata masyarakat perlu naskah adalah contoh bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Nah, ini benar dan salah sama bentuk soalnya seperti itu. Kemudian yang
ketiga, indikator yang dicapai adalah agar mahasiswa mampu menguraikan pengertian kalimat dan jenis-jenis kalimat dan kalimat efektif. Ini sudah beda topik ya. Kalau tadi tentang kedudukan sejarah dan fungsi bahasa Indonesia, nah sekarang ini sudah ke topik tentang mengetahui atau mengenal kalimat, jenis-jenis kalimat serta kalimat efektif. Ini jenis pengetahuannya konseptual. Ini kategori jenjang kognitifnya C2 ya, hanya menguraikan. Contoh bentuk soalnya misalnya berikut ini adalah pengertian dari kalimat. Nah, satuan pikiran atau perasaan yang dinyatakan dengan sedikitnya melalui subjek dan predikat yang direkam secara logis. Ini benar atau salah? Bapak langsung ke poinnya. Skor ini ya terakhir untuk teknik penskorannya ya. Untuk teknik penskorannya untuk benar dan salah ini 100 dibagi jumlah soal ya, kemudian nanti dikali jawaban yang benarnya seperti apa. Ini saya sudah jadikan pretest ya. Nah nanti mungkin kalau di akhir di UAS itu soal yang sama akan diujikan lagi, bukan untuk post testnya. Kemudian ditambah tugas untuk UAS itu ada soal bentuk esai. Mereka akan saya minta untuk membuat tulisan ya. Di sini indikator ininya mampu menyusun tulisan deskripsi dan argumentasi seperti itu. Ini bentuk jenjang kognitifnya, jenis pengetahuannya prosedural ya, jenis pengetahuan prosedural. Kemudian jenjang kognitifnya ini bertingkat ya, C4, C5 dan C6. Bentuk soalnya ini pertanyaan ya, pertanyaannya jelaskan penyebab terjadinya perundungan dalam lingkup keluarga. Karena ini prodinya awal al-syakhsiyah ya, jadi saya mencoba mengkontekstualisasikan melalui soal seperti itu. Nomor 1, kemudian nomor 2, nah ini untuk paragraf argumentatifnya saya akan minta mereka menjelaskan bagaimana pendapat Anda tentang pendekatan pendidikan secara Rasulullah dalam membina keluarga. Nah ini arahannya, uraikan jawaban Anda dalam sedikitnya 4 paragraf seperti itu. Jadi nanti yang harus mereka kumpulkan adalah bentuk paragraf ya, setidaknya ada 2 jenis paragraf di situ, ada deskripsi untuk menjawab pertanyaan pertama, kemudian paragraf argumentasi untuk menjawab pertanyaan kedua. Nah, untuk penilaian di esai ini saya menetapkan beberapa panduan. Yang pertama, uraian berisi minimal 4 paragraf, itu sudah dapat 20 poin. Kemudian 2 paragraf awal ini jenisnya ya, karena mereka ada topik jenis pengembangan paragraf ya di pertemuan setelah UTS itu. Nah sehingga nanti ketika mereka sudah bisa membuat paragraf deskripsi, dalam jawaban mereka itu sudah dapat 20 poin. Kemudian 2 paragraf terakhir itu juga dinilai ya, dapat 20 poin jika mereka menyajikan paragraf argumentasi. Nah, kemudian secara keseluruhan kepaduan isi paragrafnya bagus atau tidak, ini 20 poin kalau bagus. Kemudian ketepatan isi jawaban dan logis itu juga dapat 20 poin. Nah, nanti total poinnya berapa dari kriteria dari unsur nomor 1 sampai 5 itu ditotalkan. Jadi untuk menilai esai seperti itu. Seperti itu Bu penilaian yang dilakukan satu sekali. Luar biasa ya Bapak dan Ibu ini semuanya. Sebetulnya saya sudah bisa melihat Ibu dan Bapak sudah paham bagaimana satu pemilih teknik penilaian, terus yang selanjutnya adalah instrumen yang dipilihnya itu apa, kemudian digunakan untuk apa. Cuma mungkin ada beberapa hal ya Pak ya. Tadi saya hanya sedikit, tadi Bapak menggunakan C5 C6 ini udah bagus. Namun pada saat yang di C6 itu nomor 1-nya C4 C5 C6 di bawah Pak, di paling bawah. Nah tadi itu Bapak masih menggunakan kata-kata jelaskan. Nah walaupun memang sebetulnya kami jelaskan yang dimaksud itu adalah ingin menggalinya. Kalau memang C4 analisis, saya pikir menjelaskan untuk menganalisis itu gunakan kata kerja operasional yang memang yang relevan gitu ya. Jadi yang biar jelaskannya lebih dalam gitu Pak.
Tapi kalau misalnya hanya kita sebutkan jelaskan, saya pikir mungkin pertanyaannya kan bisa juga kalau ingin kita menggali penyebab, tidak harus menyatakan jelaskan penyebab. Kalau jelaskan penyebab itu akan menjadi C2, ya, jelaskan penyebab. Tapi kalau misalnya untuk karena ranahnya ranah analisa, berarti, nah itu tadi ya, untuk menganalisis itu harus ada stimulus. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan C4, C5, C6, memang harus ada sesuatu yang distimulasi, ada stimulasinya. Jadi kita harus memberikan stimulus dulu. Kalaupun kan walaupun misalnya kita stimulasinya itu tidak berupa kasus yang panjang, tapi ada pengantar menuju ke sana. Jadi tidak langsung jelasnya. Akhir-akhir ini terjadi banyak peristiwa yang menjadikan bla 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 gitu ya. Misalnya terjadi perundungan dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan gitu. Nah, kemudian coba jelaskan atau analisa. Recording stopped. Okay. Recording in progress. Begitu Bu ya. Baik. Ya, penyebab analisis penyebab masalah itu terjadi, atau misalnya analisis penyebab utama dari berbagai penyebab utamanya apa. Jadi dan itu harus argumentatif biasanya. Jadi kalau misalnya mahasiswa arahkannya begitu, dia memberikan argumen gitu ya. Jadi tidak cukup hanya takdim, tidak hanya cukup hanya menyampaikan, tetapi diminta untuk berargumentasi. Dia harus bertanggung jawab atas apa sih kesimpulannya. Jadi apapun yang dia simpulkan itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi mengarahnya begitu ya. Karena kita harus menyiapkan generasi yang memang kritis, dia terbiasa menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks gitu, sehingga itu pun terjadi dalam proses pembelajaran itu dalam rangka penyiapan itu kita membentuk karakter menjadi. Nah, ketika kita menyuguhkan soal yang kompleks itu sebetulnya karena terbiasa gitu ya, itu akan menjadi karakter, menanamkan karakter kepada siswa, kepada mahasiswa untuk berpikir. Jadi diarahkan ke sana. Baik, tadi ala kulihal sudah baik, untuk keterampilannya juga berarti ngambilnya Recording stopped. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih Bu. Silakan yang Recording in progress. ini ternyata sudah jam 10.14 ya. Jadi harus agak cepat juga. Izin Bu, boleh? Saya Bu. Oh, Fikri dulu. Ya boleh saya Bu. Maka. Fikri yang Silakan. sudah canggih apa Ibu? Enggak, silakan. Oke, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu. Di sini saya memaparkan hasil tugas. Nah, di sini saya menggunakan 4 penilaian, sama dari lebih sikap, pengetahuan, keterampilan, umum dan khusus. Nah, untuk penilaian sikap, di sini saya mengindustri sesuai dengan apa yang ada di contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh, hasilnya mungkin tidak jauh berbeda karena ini sebuah gambaran saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada form penilaian untuk makalahnya juga, dimulai dari kontes itu sudah menulisnya seperti apa di sini. Untuk form penilaiannya mungkin secara garis besar ini ya sama dengan Bapak Ibu semua gitu kan. Saya review apa yang ingin saya bahas di sini yaitu di pengetahuan sini, karena khawatir ada miskonsepsi dari diri saya gitu, makanya saya ingin memberikan penjelasan lagi untuk pengetahuan sini. Nah, sini untuk CPMK-nya saya mampu menjelaskan kegiatan pembelajaran besar. Untuk pembahasannya saya membuat konseptual dengan jenjang proses kognitifnya itu C3. Nah, sini dengan bentuk soalnya bagaimana guru dapat mengaplikasikan
hakikat pembelajaran IPA pada tingkat madrasah ibtidaiyah dalam bentuk pembelajaran dalam proses pembelajaran sehari-hari. Nah, di sini saya menggunakan soal esai. Nah, selanjutnya yang kedua juga, untuk soal yang kedua dengan CPMK yang berbeda dengan menggunakan jenjang proses kognitif yang berbeda, yaitu C4. Di sini mahasiswa disuruh untuk menganalisis serta mengaplikasikan bagaimana pendekatan proses dalam pembelajaran IPA, serta mahasiswa tersebut memberikan contoh konkretnya dalam satu topik pembelajaran IPA beserta langkah-langkahnya. Begitu. Ini saya membuat semua soalnya itu adalah esai. Karena kalau saya menimbang, kalau misalkan menggunakan soal benar salah ataupun pilihan ganda, ini tidak akan tercapai menurut saya. Nah, selanjutnya di sini juga saya menggunakan jenis soal dalam proses penguji C2, yaitu dengan tujuan siswa memahami penjelasan konsep dari pembelajaran IPA atau strategi pembelajaran IPA yang konstruktivis. Selanjutnya di sini ada mencipta di soal keempat, yaitu siswa akan berperan sebagai guru dalam merancang sebuah pembelajaran yang mengajarkan materi dari fungsi-fungsi bagian tubuh makhluk hidup. Nah, di sini mahasiswa akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang akan mereka gunakan dalam proses pembelajaran kelas. Jadi mungkinnya lebih kepada pembuatan strategi pembelajaran di kelas. Nah, kalau untuk yang ke bawahnya di sini juga saya menggunakan C2 juga karena ingin menggali konsep yang dipahami oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada pedoman perskoran. Nah, di sini sudah ada jawaban serta uraian dari jawaban yang benar itu seperti apa, gitu kan? Dengan total skor ini 100 lebih 6 soal ini. Seperti ini Bu, untuk skornya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada tugas akhirnya dalam proyeknya. Di sini mahasiswa akan membuat sebuah rancangan pembelajaran yang berfokus pada salah satu topik dalam mata pelajaran IPA. Nah, di sini dengan mempertimbangkan kurikulum yang berlaku sekarang, misalnya kalau di sekolahnya banyak yang menggunakan kurikulum 2013, tapi mereka merancang pembelajaran menggunakan RPP 2013. Ataupun mereka jika sekolahnya sudah mengaplikasikan kurikulum Merdeka, berarti mereka membuat tugasnya ini menggunakan kurikulum Merdeka seperti itu. Nah, mungkin ini ada rubriknya juga, rubrik dari tugas akhirnya seperti apa. Nanti juga ada presentasi. Oke. Cukup sekian Bu. Pak Fikri, tolong tadi yang pengetahuannya dilihat. Berarti Bapak mengajar PGM, Pelajaran IPA. PGM. pelajaran IPA di PGM. Yeah. Oke, berarti artinya dan itu sampai pada ini ya apa ya? Pembelajarannya sampai pada membuat perangkat pembelajaran IPA ya. Tadi yang saya pahami, jadi Bapak bukan hanya mengajar konsepnya saja, tetapi ada praktek, ada keterampilan, mereka bisa merancang bagaimana pembelajaran IPA di MI gitu ya? Betul. Diarahkannya ke sana. Betul. Oke. Jadi bukan hanya konsepnya saja. Nah ini gini Pak, lihat CPMK-nya mampu menjelaskan hakikat pembelajaran IPA. Kemudian Bapak di sini C3 mengaplikasikan. Nah, antara CPMK dengan jenjang proses kognitif dan pengembangan butir soal itu harus jalan. Jadi gini, kalau memang kita mau, sebetulnya Bapak yang inginkan kan dia mengaplikasikan, ya, mengaplikasikan. Nah, berarti CPMK-nya itu kan indikator ya, kalau kata lain CPMK itu. Ya Bu. Ada sub ya, satu lagi sub CPMK ya. Berarti CPMK nih. Kenapa Bu? Berarti CPMK
CPMK-nya mampu mempraktekkan gitu ya Bu Epa ya, bukan mampu menjelaskan ya kalau ada sampai praktek ya. Betul. Nah, itu. Jadi, nah kita biasanya dalam CPMK itu semuanya menjelaskan, memahami, menjelaskan gitu ya. Iya Oke. betul, Nah, itu kan harus sesuai. Jadi sesuai betul. apa ya? Keterampilan apa yang ingin kita capai gitu. Nah, itu akan terlihat dalam bagaimana kita mengukurnya kan. Kalau misalnya CPMK-nya semuanya menjelaskan, otomatis oh ya hanya sampai menjelaskan saja gitu. Nah, itunya harus sinkron. Jadi coba di dalam RPS itu kemampuannya variatif, dibuat variatif sehingga kita juga membuat instrumen mengukurnya juga akan berkembang gitu, disesuaikan. Kenapa misalnya sekarang itu kita sering terjebak pada penilaian yang ya udah aja hanya tes tulis, kemudian semuanya menjelaskan konsep gitu. Padahal justru kita itu dengan penilaian ini kita juga ingin memberikan proses bagaimana anak itu biar berpikir, sehingga memang harus sinkron, harus bersinergi gitu ya. Dari mulai awal dari CPMK-nya juga sudah menunjukkan tadi kalau memang kita mau menganalisis, sebutkan menganalisis, sehingga nanti soalnya pun harus menganalisis. Kalau memang inginnya adalah diukur adalah keterampilannya, ada sebuah produknya, ya sebutkan juga di sana gitu. Nah, jadi ini kurang sinkron ya Pak ya. Ini indikator soal sebetulnya bisa sih ya. Sebetulnya kan gini, menganalisis itu adalah bagian dari udah diganti ya, mampu menganalisis misalnya, berarti ini analisis lagi, mampu menjelaskan. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita berkata mampu memahami itu kan tidak bisa diukur, tapi nanti ada kriteria orang bisa memahami itu ada apa saja, bisa menjelaskan, bisa membedakan, bisa menguraikan, bisa memberikan contoh kan begitu. Nah itu kan harus di breakdown lagi gitu. Jadi intinya begini sih ya, semuanya juga silakan ibu dan bapak ada yang lebih tahu arah dari pembelajarannya itu kemana, itu kita sendiri. Kalau misalnya hari ini ada merdeka belajar di sekolah, sesungguhnya kampus itu sudah merdeka dari dahulu kala. Ya, artinya yang membuat materinya apa, kita mengembangkan materinya apa, arahnya kemana, isi materinya apa, kontennya maksudnya, itu siapa? Kita sendiri kan? Artinya kita kan harus tahu tujuan mempelajari ini itu untuk apa sih? Gitu. Jangan-jangan, ya maksudnya gini, tatkala ibu dan bapak mengajar, tatkala kita masuk, misalnya Pak Fikri nih ngajar di Asa India, bapak tidak pernah menanyakan visi dan misi dari PGMI di Asa India itu apa, gitu kan? Karena kan sebetulnya pasti punya kekhasan, semuanya punya kekhasan. Jadi kalau dapat mata kuliah A, oh ini kita dapat nih mata kuliah, kita dapat referensi mata kuliah yang sama dari sekolah yang lain, dari universitas yang lain, kemudian kita bandingkan, karena itu harus disesuaikan dengan targetnya apa, kekhasan dari universitas atau PGMI yang ada di SID itu apa kan gitu ya. Nah itu memang jadi tidak hanya ya walaupun secara ini konseptual mungkin ada hal-hal yang sama, tapi di sana pasti ada, kita diberikan kebebasan untuk memberikan atau mendesain pembelajaran yang berbeda gitu ya. Karena gini, bisa jadi misalnya kayak tadi permasalahannya kata Pak Bekri, ini kok anak tidak bisa, ini permasalahan dan ini gap yang memang terjadi antara dunia kampus dengan yang di lapangan. Misalnya dalam pendidikan nih ya, dalam pendidikan. Hari ini kan saya sedang mengikuti pelatihan training of facilitator untuk IKM gitu, implementasi kurikulum merdeka. Ada unsur dosen yang dilibatkan di sana yang menjadi peserta juga, ada unsur pengawas,
kalau guru belum ya, karena nanti pengawas-pengawas ini akan menjadi fasilitator untuk kepada pengawas dan kepada guru yang lain. Nah, kita merasakan gap itu, Ibu dan Bapak. Kita merasakan gap itu. Tatkala para pengawas itu sudah bergerak jauh mempelajari dan memahami IKM, kita orang kampus yang memang sebetulnya mencetak dengan para guru, menyiapkan para guru yang harusnya langsung siap pakai, ternyata materi yang kita sampaikan masih jauh dari harapan karena kitanya sendiri belum paham tentang IKM itu gitu. Nah, itu gapnya cukup jauh. Untuk praktis mereka para pengawas itu luar biasa, tetapi untuk kita memiliki kelebihannya dalam konseptual, tapi kita kan harus menjelaskan juga secara praktis ya. Nah, hal-hal begitu kan berarti kita langsung harus bisa berpikir, oh berarti yang harus diperbaiki adalah tadi RPS-nya disesuaikan dengan kebutuhan kan begitu. Otomatis bagaimana cara menilainya pun juga disesuaikan. Begitu ya, Bapak Ibu. Bapak lanjut. Terima kasih. Kalau misalnya hari ini tidak sempat semuanya, mungkin tadi udah 3 orang ya, nggak apa-apa ya, 2 orang lagi mungkin 2 Ya, orang izin, lagi. Bu. Silakan. Boleh? Bapak? Fahmi Ramsyah. Boleh, Bapak Fahmi, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen ya, teman-teman. Apakah sudah muncul? Belum, saya belum. Belum, Pak. Belum. Sudah. Oke. Sudah muncul ya? Baik, Silakan, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjelaskan Bu Eva dan kawan-kawan tentang penugasan mata kuliah saya sejarah peradaban Islam, Bu. Kemudian masuk pada pembahasan mengenai penilaian. Yang pertama, rubrik sikap. CPMK-nya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Kemudian saya juga mengambil CPS poin ke-6, yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Rubrik penilaian sikap yang saya buat di sini ada 4 poin, ada 5, mohon maaf. Tanggung jawab, disiplin, kerjasama, kemandirian, dan juga pengendalian diri dalam sopan santun. Dan sama grade-nya 1-4, kurang, cukup, baik, dan baik sekali. Jadi kurang lebih hampir sama ya. Kemudian untuk pengetahuan, yang pertama saya membuat 2 jenis. Yang pertama untuk kuis harian, saya terbiasa menggunakan Kahoot, Bu. Menggunakan Kahoot untuk games bersama mahasiswa. Jadi saya tampilkan di Infocus. Mahasiswa kemudian menggunakan gadget mereka untuk menjawab beberapa soal. Jadi menggunakan media Kahoot. Untuk yang digunakan dalam media Kahoot, hampir semuanya itu multiple choice. Dan memang jenjang proses kognitifnya itu masih level C2 ya. Untuk kuis-kuis penyegaran dan juga merefresh. Recording stopped. Recording in progress. Misalkan bagaimana cara Nabi menyelesaikan masalah yang terjadi, itu pertanyaan ya. C4. Kemudian untuk soal penugasan ada soal analisis C5, mampu membandingkan kondisi sosial saat Nabi hidup dengan hari ini. Indikator soal itu mahasiswa mampu membandingkan kondisi sosial saat Nabi hidup dengan hari ini. Pertanyaan yang kami ajukan adalah bagaimana kondisi sosial politik masa Nabi jika dibandingkan dengan hari ini. Apa yang perlu diperbaiki dengan berkaca pada sejarah peradaban Islam. Ini biasanya saya menggunakan kertas untuk mereka membuat mind map serta mereka mempresentasikannya. Kemudian yang berikutnya, mampu merumuskan framework pembangunan sosial hari ini dengan berdasarkan sejarah peradaban Islam. Analisis C6. Mahasiswa mampu merumuskan framework pembangunan sosial hari ini berdasarkan sejarah peradaban Islam. Karena ada di dalam materi kami ada salah satunya adalah
ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, Nabi mempersaudarakan Aus dan Khazraj, ada pembangunan masjid, lalu pembangunan pasar, hingga ada piagam Madinah mengelola kehidupan antara Muslim dengan Yahudi. Maka di sini saya memerintahkan mahasiswa untuk membuat satu framework kebijakan yang dilakukan Nabi saat di Madinah, awal hijrah hingga beliau wafat, lalu kontekstualisasikan dengan kondisi hari ini. Kemudian yang terakhir, ada perumusan framework pembangunan sosial, ini juga C6. Jika Anda menjadi pemimpin di suatu daerah, hal-hal apa saja yang akan Anda lakukan? Jelaskan dengan framework. Jadi saya minta mahasiswa dari hasil belajar sejarah peradaban Islam ini untuk membuat satu framework yang akan mereka lakukan ketika mereka menjadi pemimpin berdasarkan dari peristiwa sejarah peradaban Islam yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aspek keterampilan tadi afektif, kemudian ada kognitif. Maka aspek keterampilannya yang pertama saya pisahkan antara penilaian presentasi dan juga penilaian makalah. Untuk penilaian presentasi, matriks yang saya gunakan atau rubriknya, yang pertama adalah kemampuan komunikasi. Saya akan melihat mahasiswa itu membaca teks atau enggak waktu dia presentasi. Kalau ketika presentasi dia hanya baca teks saja, maka saya kategorikan itu kurang. Yang kedua, saya kategorikan cukup kalau mahasiswa mampu memperhatikan audiens namun hanya membaca poin-poin tanpa menjelaskan. Jadi dia hanya tekstual saja, tidak menjelaskan. Yang berikutnya dia baik kalau kemudian mampu menjelaskan poin-poin dengan baik dan interaktif dengan audiens. Dan keempat, baik sekali kalau mahasiswa mampu menjelaskan poin dengan baik dan interaktif serta menguasai kelas dan membuat diskusi menarik. Yang berikutnya adalah penguasaan materi. Yang ketiga, kemampuan menghadapi pertanyaan. Dan keempat, efektif dalam penyampaian materi. Ada poin-poin HP yang terbaik. Kemudian untuk penilaian makalahnya, saya juga membuat 4 kategori yang kurang, cukup, baik, dan baik sekali. Yang pertama yang akan saya nilai adalah originalitas. Kalau dia terindikasi plagiarisme lebih dari 30%, maka dia kategorinya kurang. Kalau dia plagiarisme maksimal 30% dengan Turnitin, itu cukup. Kemudian kalau plagiarismenya di bawah itu 20-29% itu baik. Dan plagiarisme atau lewat Turnitinnya itu kurang dari 20%, maka itu baik sekali. Kemudian yang kedua, sesuai dengan template. Jadi karena proyek akhirnya adalah membuat artikel sesuai dengan jurnal kami. Kami ada jurnal namanya Al-Qiyadi untuk MPI dan Tadrusul untuk PGMI. Maka mereka membuat penulisan itu sesuai dengan template-nya jurnal. Jadi kita ada punya template-nya. Kalau 1-3 sesuai dengan template, ada 7 standar. 1-3 sesuai dengan template, maka dia kurang. Kalau 1-5 cukup. Kalau 7 standar sesuai, maka dia baik. Nah, dia baik sekali kalau kemudian 7 standar sesuai dan latar belakang masalah mampu ditulis dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, mengutip karya dosen STIT Fathahillah. Jadi kami dorong mahasiswa untuk mengutip karya kami di Google Scholar untuk mereka kutip. Kalau tidak mengutip, maka nilainya rendah ya, kurang. Kalau mengutip jurnal STIT Fathahillah namun tidak mengutip dosen, karena di jurnal kami ada dosen Fathahillah dan ada dosen dari luar. Kalau jurnalnya saja tapi tidak dosen Fathahillah, maka cukup. Tapi kalau dia ngutip jurnal STIT dan karya dosen Fathahillah, maka baik. Baik sekali kalau dia mengutip jurnal STIT Fathahillah dan karya dosen serta satu jurnal terindeks Scopus. Dan terakhir, kesesuaian kutipan dengan daftar pustaka. Jadi kami juga menilai banyak kutipan dan tidak ditulis di daftar pustaka, maka itu rendah. Banyak daftar pustaka namun tidak dikutip, itu cukup. Yang baik adalah sesuai antara kutipan dan daftar pustaka. Kemudian sesuai antara kutipan dengan daftar pustaka pada 5 tahun terakhir. Itu mungkin di antara rubrik afektif, kognitif, dan keterampilan yang kami susun. Terima kasih, Bu. Untuk UTS dan UASnya non-tes. Terima kasih. UTS UASnya pakai non-tes? Iya, Pak. Tekniknya apa? Membuat mini riset tadi, template jurnal Fathahillah. Oke. Jadi membuat karya ilmiah. Oke. Bapak Ibu, bagus ya ini yang dilakukan
dilakukan oleh Fahmi. Jadi gini kan, dia sambil mengayuh, satu kali mengayuh, 2-3 pulau terlampaui begitu. Kebutuhan kita itu jangan terjebak ke dalam sebuah aktivitas, terus saja kita melayani, tapi ada hal-hal lain yang misalnya kita juga yang harusnya pengembangan diri kita terabaikan misalnya gitu. Sebetulnya dengan yang dilakukan oleh Pak Fahmi ini bisa mendorong ke sana, ini bisa membantu kita gitu. Kayak misalnya gini, tadi mini riset yang dilakukan gitu kan, itu memang keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa, membuat makalah atau karya ilmiah yang memang yang baik itu yang seperti apa, kan itu sudah tidak harus diperdebatkan lagi, itu memang harus keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa. Tapi permasalahannya berarti kan kita harus mengarahkan ke sana, kita harus membuat sistem itu. Nah, sistemnya ada di mana? Sistemnya ada dalam penugasan, dalam penilaian, kan begitu ya. Nah, makanya ini tadi bagus, semuanya dimasukkan, jadi semuanya sudah berbasis riset. Tapi saya ingin sedikit mengomentari tentang yang framework itu, Pak. Ada berapa soal tentang framework? Ada 2 aja, Bu. 2 ya? 7 dan 8 mampu merumuskan framework. Oke. Nah, ini supaya ini lebih kepada validitas konstruksi ya, lebih kepada validitas konstruk. Kalau bisa, jangan sama soalnya. Kalaupun intinya sama, kita ingin merumuskan framework, ada mungkin yang setara dengan merumuskan framework. Apa gitu. Nah, artinya jangan disajikan dalam satu soal yang sama, itu pertanyaan yang sejenis ya. Nah, walaupun ini konteksnya berbeda ya Pak ya. Yang satu lebih kepada kebijakannya ya. Iya, kebijakan. Yang satu lagi semacam roadmap. Kalau Anda menjadi pemimpin, hal apa saja akan Anda lakukan? Jelaskan dengan framework berdasarkan framework yang tadi dia buat. Jadi yang satu flashback ke belakang, yang satu bicara transformasi dia ke depan. Oke. Tapi dalam itu yang sama nggak tadi pertanyaan? Beda ya? Iya, beda. Nah, ya ini sih saran saya saja. Walaupun misalnya intinya sama ya sebetulnya framework, tapi kan konteksnya berbeda, materinya pun berbeda ya. Itu sebetulnya sah-sah saja. Tapi untuk ya itu tadi lebih kepada validitas konstruksi saja. Cari kata lain dari sebetulnya sama-sama memberikan merumuskan sesuatu apa yang akan dia lakukan di depan gitu kan. Nah, kalau ada istilah lain yang sepadan atau lebih dari framework, silahkan dari framework silahkan itu bisa digunakan supaya tidak terkesan kok sama ya soalnya, walaupun memang pertanyaannya berbeda. Artinya apa? Permintaannya sama tapi materinya berbeda gitu ya, dan permintaannya juga sebetulnya berbeda. Lebih ke begitu saja sih sebetulnya. Ini sudah bagus, dikembangkannya sangat membangun berpikir kritis, sintesa itu kan menggabungkan dari berbagai macam pengetahuan yang ada. Jadi tidak, sekali lagi, upayakan tidak recall gitu ya. Upayakan tidak recall, tidak hanya mengungkapkan ulang, tetapi kita ingin melihat bagaimana, karena dia paham, jadi dia bisa membuat apa. Jadi dia paham, dia bisa menyimpulkan seperti apa. Tatkala dia paham, dia bisa mendesain seperti apa, gitu ya. Apalagi ini sejarah juga tidak boleh, benar, sejarah tidak boleh terjebak pada kontennya. Tetapi bagaimana bisa nilai-nilai sejarah itu bermakna, kan begitu ya. Nah, itu ya. Oke, yang terima kasih banyak. Udah bagus. Nah, ini sebetulnya kenapa? Oke, sebab Bapak dan Ibu menyampaikan hasilnya ini juga kan sebetulnya dalam rangka
belajar dari yang lain gitu ya, belajar dari yang lain. Oh nanti bisa diikutin nih, bisa ditiru, bisa dikembangkan begitu. Oh yang dari sisi psikolog. Selain itu kita pahami karakteristik mata kuliah yang kita ampu. Ya, pahami karakteristik mata kuliah yang kita ampu. Yang terpenting kita harus tahu goalnya apa, targetnya apa, tujuan intinya apa, mahasiswa itu harus bisa apa gitu. Setelah dapat mata kuliah yang Bapak dan Ibu ampu. Oke, satu orang lagi mungkin ya. Ini karena waktunya. Nanti kita lanjut di minggu depan. Silakan. Ya, baik. Pak Di Budi. pertemuan yang selanjutnya maksud saya. Silakan Pak Budi. Ya, siap. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ini agak sedikit berbeda dengan yang lain yang coba saya pelajari dari dari buku maupun dari beberapa contoh-contoh yang kemarin Ibu berikan. Baik, terkait tentang instrumen penilaian Bu ya. Saya sendiri itu mengampu mata kuliah ilmu tafsir. Ya, ini pertama yang saya jadikan contoh ini adalah tafsir lanjutan Bu ya dari tafsir 1. Nah, jadi di dalam mata kuliah kami di STQ Ar-Rahman itu tafsir Al-Qur'an 2 ini adalah merupakan mata kuliah wajib prodi ya Bu di IAT. Nah, di sini di deskripsinya saja kami mencoba untuk melihat ya secara mendalam baik itu secara kontekstual maupun konteks dan kontekstual ayat yang dibahas. Misalnya contohnya di sini di juz 29. Baik. Kemudian capaian ini ada capaian sikap maupun keterampilan yang coba kita olah dari beberapa yang contoh SKL yang dari Kemenak itu, kemudian kita coba untuk melihat untuk goal dari tujuan dan akhir dari perkuliahan kami. Nah, langsung saja ke indikator Bu ya. Ke indikator ini ya di sini kami mencoba untuk melihat dari keterampilan sikap, pengetahuan dan lain sebagainya itu kami mencoba untuk melihat ini pertama bagaimana mahasiswa itu mampu menguasai konsep ilmu Al-Qur'an dan selanjutnya tafsir, membaca dan memahami tafsir Al-Qur'an dengan tepat, menguasai konsep teoritis metodologi penafsiran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan atau menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Karena memang banyak orang yang belajar tafsir itu karena dia belajar teks saja salah menafsirkan. Oleh karena itu kami menjunjung tinggi nilai kemanusiaan itu lewat bagaimana mahasiswa itu mampu menunjukkan dan menjunjung tinggi kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu mampu menjelaskan atau menghafal, memahami isi kandungan 8 juz ya. Kalau target kami itu 8 juz di IAT itu. Kemudian nanti di yang selanjutnya adalah bagaimana mahasiswa itu mampu mengkontekstualisasi makna kandungan Al-Qur'an dan tafsir, dan kemudian bagaimana implikasinya terhadap terhadap pemahaman mereka, sehingga di sini ada tadaburnya. Kemudian dia harus mampu dinamika kemasyarakat itu dia harus bisa, termasuk di dalamnya adalah pengetahuan dan teknologi itu. Nah, di sini kami mencoba untuk melihat Bu dari segi instrumen penilaian baik itu dari makalahnya. Nanti di sini adalah pertama itu kita coba untuk melihat di sini adalah ada beberapa poin ya. Ada beberapa poin. Pertama identitas makalah, kemudian bagian teks makalah, kemudian topik bahasaan. Di sini juga tadi ada beberapa hal yang mungkin sama yang disampaikan pemateri sebelumnya. Kemudian karena ini adalah kajiannya teks Bu ya, kajian teks, tapi kita berusaha untuk melihat realita yang terjadi sesuai dengan apa yang menjadi CPL di awal itu, sehingga itu akan bisa mengakomodir ya, minimal mengakomodir. Nah, di sini ada penutupan, kemudian ketepatan waktu mengumumkan makalah ini tugasnya adalah tugas yang sifatnya riset Bu ya. Nah, jadi kemudian di akhir itu di sini ada tes Bu ya. Tes di sini contoh tes yang
ini sebagai contoh aja Bu ya. Sebagai contoh, pertama untuk merangkum tadi dari sikap, kemudian keterampilan umum khusus itu, di yang pertama itu kita berusaha mencoba untuk melakukan studi pustaka berkaitan, misalnya contohnya di sini adalah bagaimana mahasiswa itu melihat tafsiran surat jin contohnya, karena memang di RPS kami itu surat jin ayat 1 sampai 17 sebenarnya Bu, tapi ini coba supaya agak pendek sedikit karena saya sesuaikan juga dengan video praktek mengajar maupun praktek sebelumnya itu videonya, maka saya mencoba ini aja dulu sebagai contoh. Kemudian di sini ada keterampilan yang ingin dibangun, bagaimana seorang mahasiswa atau mahasiswa itu mendatangkan contoh prinsip penafsiran kajian tafsir secara kontekstual. Kemudian di ini, karena ini keterampilannya adalah supaya dia bukan hanya mengasah otaknya, tapi dia juga mengasah keterampilannya lewat apa? Pertama, dia menulis surat jin, kemudian saya coba untuk menyuruh mereka untuk membuat video singkat tentang penafsiran, tentu dengan tentu dengan tafsiran yang sudah familiar dengan materi yang disampaikan. Kemudian setelah itu kita suruh upload ke misalnya salah satunya Instagram atau Facebook, itu bisa Bu. Kemudian terakhir itu sebagai contoh soal yang kami buat itu adalah bagaimana peta konsep, dia harus mampu membuat peta konsep terkait penafsiran dengan baik itu secara diagram atau lain sebagainya, ya terserah mereka Bu. Nah setelah itu nanti kami mencoba untuk sebagai bentuk rasa tanggung jawab kepada tanggung jawab sebagai dosen, juga tanggung jawab sebagai mahasiswa. Di sini kami membuat instrumen penilaian ITS atau EAS itu ada pertama kita menggunakan fakta integritas itu. Contohnya seperti ini Bu, gambarannya. Nah, jadi jawaban mereka ataupun tugas mereka itu nanti dituangkan di sini Bu, dengan bukti tanda tangan yang sudah lengkap dan kita validasi. Nah itu saja yang mungkin dari segi, karena ini adalah sikapnya, karena ini adalah pembahasan tentang teks dari tafsir, karena kita gunakan kitab Babon gitu, kitab Ibnu Katsir, kita coba untuk melihat ini. Nah di sikap ini karena kemarin itu kalau sebelumnya itu ada pembahasan terkait tentang penilaian itu, sebenarnya ada di sini ada bukan hanya 4 Bu ya, tapi di RPS kami kemarin itu yang coba pernah saya sampaikan ke fasilitator sebelumnya, bahwa di sini ada juga yang gagal Bu. Gagal kalau dia tidak bisa mencapai sikapnya. Di sini ada sikap tanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian ada kerjasama, ada kemandirian, yang terakhir itu di sini Bu, pengendalian diri dalam sopan santunnya seperti apa ketika dia menjelaskan, ketika dia berpresentasi di depan kelas, kemudian bagaimana ketika dia mendapatkan tugas yang sifatnya itu adalah untuk kreativitasnya. Nah, itu kita gunakan di sini pengendalian dirinya. Biasanya kan ada mahasiswa ya kurang dan tidak mampu sama sekali ya. Itu kemudian ada juga yang kita kalau dia baik itu ya tentu dia mampu mengerjakan tugas pribadi dan kelompok dengan sesuai dengan aturan yang kita paparkan di awal pertemuan itu. Itu saja mungkin Bu terkait tentang penilaian yang kami coba tawarkan gitu. Siapa tahu ada masukan atau mungkin ini ada yang salah, mohon masukannya. Seperti itu Bu. Terima kasih. Bapak, gini ya. Coba tadi bukan ke sikapnya, yang soal. Yang soal Pak. Nah itu. Ini Pak, kalau Bapak menggunakan tes tulis, itu berarti yang diukur adalah ranah pengetahuan. Ya. Sebetulnya kalau untuk atau penugasan, jadi ada tes tulis, ada penugasan, itu harus dibedakan. Di sini sebetulnya yang Bapak lakukan adalah lebih banyak kepada penugasan ya, bukan tes.
lakukan studi pustaka berkaitan dengan tafsir Al-Quran ayat 1 sampai 7. Tapi kemudian apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dituliskannya? Sebetulnya bukan lakukan. Kalau melakukan berarti pekerjaannya apa? Setelah dilakukan udah aja gitu. Lakukan studi pustaka. Berarti kalau sudah dilakukan, dia melakukan studi pustaka, udah itu apa yang harus dilakukan, yang di output siswanya, mahasiswanya, kan nggak ada gitu. Jadi kata-katanya jangan lakukan pustaka, jangan lakukan studi pustaka. Misalnya dia disuruh untuk menuliskan apa, mereview, berarti review, tulislah hasil review studi pustaka, atau sebetulnya nggak langsung seperti itu. Bapak harus jelaskan dulu apa yang diinginkan, kemudian review lah, atau gini kan, di sini lakukan. Kalau lakukan itu bukan nanti hasilnya itu kan sebuah pekerjaan, sedangkan yang diinginkan adalah sebuah hasil review gitu. Yang saya pahami kan ini adalah sebuah hasil review. Jadi sebetulnya kata-kata lakukan ini tidak tepat. Jadi kalaupun misalnya memberikan penugasan, tugasnya berupa apa, tema tugas atau tema tugasnya apa, kemudian apa yang ingin dilakukan oleh, atau pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh mahasiswanya, tagihannya itu tagihan berupa apa gitu. Nah, jadi ini permasalahan penggunaan kata operasional atau kata kerja untuk, atau taklimat itu apa ya, instruksi ya, instruksi untuk kita memberikan penugasan pun ini harus dipikirkan. Karena Bapak gini, datangkan contoh, ini juga tidak baku sebetulnya. Berikan contoh, atau ya berikan contoh, tulislah contoh prinsip, itu baru bisa dipahami. Nah, terus yang poin 3, tulislah surat Al-Jin dan buatlah video singkat. Ini dua pekerjaan yang berbeda, Pak. Satu, tulislah. Kalau tulislah itu kan disuruh menulis berarti. Tetapi bukan disuruh menulis, tapi disuruh juga membuat video. Saya pikir kalaupun misal ini project sebetulnya. Buatlah video itu adalah kita berarti memberikan proyek ya, project. Penilaiannya adalah penilaian project. Diberikan sebuah project anak untuk membuat video. Nanti yang diukurnya projectnya seperti apa gitu. Nah, Bapak bikin rubrik projectnya itu. Video yang diinginkan seperti apa, kontennya seperti apa. Jadi surat, kalaupun misalnya yang diinginkan itu videonya membahas surat Al-Jin, tinggal tuliskan aja, buatlah video singkat tentang misalnya dengan mengungkapkan, menjelaskan atau membahas tentang Quran surat Al-Jin. Nah, nanti itu akan kreativitasnya muncul sendiri. Menulis itu mungkin akan ada di sana di dalam video itu gitu, menafsirkannya dan lain sebagainya. Begitu Bapak ya. Terus katanya buatlah peta konsep terkait penulisan Al-Jin. Nah, Bapak yang Bapak buat soal-soal ini, mungkin ini adalah soal sumatif, artinya soal UAS ya, soal UAS atau UTS yang terdiri dari beberapa materi. Nah, tadi kembali lagi, saya harapkan Ibu dan Bapak mengkontekstualisasikan soal-soalnya. Jadi memang apa yang dibutuhkan. Kalau untuk punya Bapak Budi ini, Bapak harus memisahkan dulu mana yang memang soal tulis, mana yang memang penugasan, mana yang memang proyek ya Pak ya. Itu. Jadi tidak bisa dibuatkan dalam satu ini menjadi soal tes tulis gitu. Itu karena beda. Hasilnya, produknya beda. Kalau tes tulis itu lebih kepada memang mencari atau melihat hasil pemahaman mahasiswa. Begitu. Oke. Bapak, baik, untuk sementara mungkin seperti itu. Nanti kita diskusi lagi di hari Selasa ya. Hari Selasa kita bertemu lagi. Nanti silakan kalaupun misalnya kurang bisa dipahami ataupun harus diperbaiki, direview, misalnya ini hal-hal yang diperbaikinya nanti bisa dikonsultasikan lagi. Mudah-mudahan waktunya cukup. Pada prinsipnya mungkin tadi sudah tertangkap apa saja yang diharapkan dalam pengembangan sebuah instrumen penilaian itu. Tentu dikembangkan sangat dinamis, disesuaikan dengan kebutuhan,
tidak terjebak kepada hal-hal yang recall saja, hanya kepada pengetahuan dan tanpa ada berpikir kritisnya. Berikan proyek-proyek yang memang mendorong mahasiswa supaya kreatif, itu menggunakan pengetahuannya mendapatkan sesuatu yang baru, menjadi atau membuat sesuatu yang baru. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan karena waktunya sudah jam 11 ya. Nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, insya Allah di hari Selasa. Nahtan bikiraatil hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.